Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok berapa Bu? 5. 5. Nama saya Giovanno Bapti Maizar dan rekan saya atas nama Ibu Dia Rizky Pratiwi. Kita akan mulai mencoba melakukan praktik cucing tirta ya Bu ya? Iya, tirta Pak. Siap kita mulai Bu? Oke, siap Pak Vano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Vano. Waalaikumsalam Ibu Dia. Ada apa ini Ibu Dia? Gimana kabarnya Pak? Oh, alhamdulillah baik. Ibu Dia gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Vano. Keluarga juga sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Kemarin saya sempat menghubungi Pak Vano ini. Gimana Pak Vano hari ini bisa ada waktu nggak? Jelas dong, untuk jenengan kenapa tidak. Nah, alhamdulillah hari ini saya nggak ada kegiatan, kosong, jadi kita bisa nih kita diskusi. Monggo bisa Bu. Terima kasih waktunya Pak Vano. Begini Pak, saya sudah beberapa bulan ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk persiapan BLUD, sehingga saya tuh banyak meluangkan waktu di unit usaha sekolah Pak Vano. Jadi akhir-akhir ini tuh anak-anak sering saya tinggal di kelas. Tapi pada saat kemarin saya masuk kelas, semangat anak-anak belajar agak menurun sekarang Pak Vano. Padahal sebentar lagi ada kegiatan uji LSP, ujian akhir USPBA, belum lagi ini mau ada lomba LKS tingkat provinsi Pak Vano. Saya merasa kok media pembelajaran saya apa begitu-begitu aja ya, sehingga anak-anak kurang termotivasi, kurang semangat. Saya merasa seperti itu Pak Vano. Baik Ibu. Mendengar yang Ibu katakan baik. Jadi gini Bu, saya punya ide nih. Biar lebih nyaman dan Ibu lebih tenang, biar lebih rileks, saya punya satu metode ini Bu, kita menggunakan teknik stop agar nanti pembicaraan diskusi kita biar lebih rileks. Bisa mengikuti Ibu ya? Boleh Pak Vano. Baik. Yuk, tarik nafas dalam-dalam, tahan Ibu, keluarkan dengan tenang. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan. Baik. Bagaimana Ibu? Setelah melakukan itu tambah rileks, tambah tenang? Udah agak rileks sih Pak Vano. Terima kasih nih, saya sudah dibantu untuk menerapkan teknik stop. Baik. Untuk kolaborasi kita. Oke, siap. Jadi pada pertemuan kali ini, diskusi kali ini, apa nih yang Ibu harapkan pada diskusi hari ini? Saya tuh menginginkan, harapan saya tuh Pak Vano, anak-anak tuh bersemangat lagi dalam pembelajaran saya, sehingga nanti pada saat anak-anak ujian akhir dan untuk mengikuti lomba LKS tingkat provinsi, anak-anak jadi maksimal Pak Vano. Oh, gitu ya Bu ya. Sebelumnya yang saya rasakan dari Ibu yang tadi bilang, apa sih kendalanya Bu? Kenapa kok bisa seperti itu Ibu? Kendalanya itu Pak, karena kan sering saya tinggal di kegiatan-kegiatan, ambaran saya sebagai bendara unit usaha di sekolah. Terus saya tuh kurang mempersiapkan media pembelajaran Pak, sehingga yang saya siapkan hanya berupa poster seperti itu. Jadi semangat anak-anak agak menurun sekarang Pak Vano. Gitu ya Bu ya. Jadi dari yang saya tangkap, jadi anak-anak merasa bosan ya Bu ya terkait pembelajarannya Bu Dia. Iya. Karena jadi tidak. Sudah, kalau dulu itu anak-anak aktif sekali. Ini sekarang keaktifan anak-anak agak berkurang Pak. Makanya saya bingung Pak Vano. Sebelumnya saya boleh tanya Ibu, terkait Ibu Dia kalau mengajar menggunakan sumber belajar apa Bu? Di sini saya menggunakan sumber belajar yang ada di internet, misalkan ada artikel, video link YouTube, dan buku-buku paket ataupun modul Pak Vano. Selain itu ada lagi kah Bu? Selain itu biasanya saya membuat
video pembelajaran yang saya buat sendiri dengan unit-unit usaha yang ada di sekolah Pak Vano. Jadi misalkan penataan produk, saya membuat video di business center. Terkadang anak-anak juga akan saya bawa ke sana untuk meneliti secara langsung Pak Vano. Wah, sebenarnya itu sudah bagus loh Ibu ya. Saya kira kita sudah mulai mendapatkan titik terang di sini. Jadi kira-kira untuk solusi tersebut apa nih yang Ibu Diah siapkan ke depannya? Tentunya saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi Pak Vano. Terus mengajak anak-anak untuk terjun langsung ke unit-unit usaha agar anak-anak lebih bisa memahami materi-materi pembelajaran produktif seperti itu Pak Vano. Baik, Bu Diah yakin bahwa itu bisa membuat anak-anak tambah termotivasi dan semangat lagi Bu Diah? Saya yakin Pak Vano, karena itu semua tidak akan saya lakukan di dalam kelas saja, saya akan melaksanakan juga di luar kelas. Jadi anak-anak lebih semangat lagi dan pastinya anak-anak lebih bahagia nanti Pak Vano. Yang penting saya harus bisa memanajemen waktu mulai sekarang Pak Vano. Baik, jadi kan tadi sebenarnya kendala Ibu Diah itu bukan hanya di proses pembelajaran yang anak-anak bosan ya, tapi karena mengatur waktu dengan tugas yang lain. Apakah Ibu Diah ke depan punya rencana agar bisa keduanya itu bisa balance, seimbang terkait rencana itu Ibu? Ada Pak Vano, saya ada rencana tadi untuk media pembelajaran untuk anak-anak ya Pak Vano. Untuk kegiatan saya di unit usaha, saya akan lebih bekerja secara kolaborasi dengan rekan-rekan saya di unit usaha Pak Vano. Jadi saya akan melibatkan teman-teman dan memotivasi teman-teman untuk bisa mengikuti apa yang ada di kegiatan di unit usaha itu Pak Vano. Jadi pekerjaan saya agar bisa sedikit ringan lah Pak, begitu. Wah, kalau sama tim menurut saya tambah oke Bu. Jadi bisa berbagi tugas nih, apalagi nanti Bu Diah tambah lebih rileks lagi dalam mengelola waktunya ya, terutama dalam mempersiapkan materi pembelajaran agar lebih menarik ya Bu ya. Iya Pak Vano. Oke, baik Ibu. Jadi yang sekarang ini saya sudah mulai menangkap titik terangnya ini Bu. Jadi menurut Ibu Diah dari hasil tadi nih yang sudah disampaikan, apa sih komitmen Bu Diah untuk agar rencana tersebut bisa terrealisasi Bu? Komitmen saya di sini, saya akan membuat tim pembimbingan untuk lomba dengan tim jurusan. Saya juga akan membuat media pembelajaran dengan tim yang ada di jurusan juga, dan saya akan membuat schedule secara tertulis dan nanti akan saya rapatkan kepada anggota-anggota di business center saya, di unit usaha saya Pak Vano, seperti itu. Jadi kalau melihat rencana Ibu Diah tadi pasti butuh kolaborasi dong. Kira-kira Bu Diah sudah punya nih temannya yang siap membantu Bu Diah untuk mensukseskan tersebut? Sudah ada apa tidak Ibu? Sudah ada Pak Vano, di jurusan sudah ada 5 orang untuk bisa berkolaborasi, dan di unit usaha ada 4 orang. 3 orang, mohon maaf Pak Vano, karena satu guru di sana cuti, jadi saya 3 orang untuk mengikuti kolaborasi di unit usaha. Seperti itu Pak Vano. Oke, siap. Jadi kita sudah mulai menemukan sebuah solusi yang ya Bu ya. Jadi terkait pembicaraan ini, Ibu sudah bisa nggak mengutarakan bagaimana perasaan Ibu terkait pertemuan kita pada hari ini? Alhamdulillah Pak Vano, saya lega. Jadi saya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Vano, saya lebih mantap lagi, saya semakin yakin lagi untuk merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan di awal. Yang tadinya saya merasa bisa nggak ya, tapi sekarang sudah di coaching oleh Pak Vano, saya merasa lebih yakin lagi, pasti saya bisa. Begitu Pak Vano. Baik Ibu, saya rasa Ibu pasti bisa menjalankannya dengan baik. Saya akan selalu mendukung Ibu untuk menjalankan tersebut. Oke Ibu, biar menambah semangat nih, saya punya quotes ini Bu untuk Ibu. Mau nggak? Boleh Pak Vano. Oke, jadi karena Ibu adalah seorang guru,
Jadilah guru yang selalu dirindukan oleh peserta didik. Jadilah yang terbaik untuk mereka agar setiap langkah kita selalu menjadi ingatan terbaik dan akan menjadi tinta terbaik dalam kehidupan kita. Wow, bagus sekali quotes dari Pak Vano. Terima kasih banyak, menambah semangat saya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak. Terima kasih banyak Pak Vano. Siap, semangat Ibu. Apa sudah cukup hari ini Ibu diskusinya? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega, sudah cukup Pak Vano. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan untuk saya, khusus untuk saya ini Pak Vano. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, kita kan harus saling membantu ini, apalagi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Ibu, Betul, Pak terima Vano. kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi ya Ibu. Iya Pak Vano, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu besok di sekolah. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Vano. Sama-sama Ibu Dia. Pengantarnya dulu Pak Vano. Monggo Ibu Dia dulu. Ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video yang pertama. Lalu ini ada video yang kedua, kegiatan coaching, di mana kita akan beralih peran, di mana coach adalah saya sendiri, Dia Rizky Pratiwi, dan coachingnya adalah Pak Giovanno. Halo. Pak Giovanno, Siap. saya persilahkan. Baik. Permisi, Assalamualaikum Ibu Dia. Waalaikumsalam Pak Vano. Bagaimana Apa kabar? kabarnya ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak Vano. Tumben ini ke saya, ada apa? Iya Bu, ini saya lagi galau ini Bu terkait Aduh, kenapa lagi Pak Vano? Pantesan mukanya ini apa? Dia berseri-seri, ini sekarang agak gimana gitu. Iya Bu, akhir ini saya kepikiran Bu. Kepikiran murid. Gimana Pak Vano? Jadi kan gini Bu, nggak apa-apa ini saya curhat ini Bu. Nggak apa-apa Pak Vano, silahkan, ini saya mumpung lagi free. Oke, nggak ganggu kan ya Bu ya? Baik, jadi gini Bu, saya itu di sekolah itu ya alhamdulillah. Pertama awalnya saya fokus mengajar Bu, jadi anak-anak sangat senang sekali ketika saya pembelajaran. Lambat laun karena perlunya adanya tugas tambahan, saya diminta ini sama Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi operator dan juga tim tanggung jawab sekolah. Nah, ketika itu saya dilimpahkan ke saya, akhirnya saya mulai kalang kabut Bu. Jadi pembelajaran di sekolah itu di kelas tidak maksimal sekali. Ketika saya masuk, memang saya masuk, jiwa saya itu seolah melayang kemana-mana memikirkan tugas itu Bu. Itu yang saya pikirkan, saya malah gak enak sama anak-anak. Ini tanggung jawab saya malah tidak karuan seperti itu Bu. Begitu ya Pak ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya ingin tanya sama Pak Vano. Menurut Pak Vano, dari obrolan kita apa yang diinginkan Bapak sebelumnya? Yang saya Dari harapkan, obrolan kita, harapan Bapak apa? harapan saya itu meskipun saya mendapatkan tugas tambahan, saya nggak ingin meninggalkan tugas utama saya sebagai pendidik mengajar Bu. Itu saya kasihan sama anak-anak Bu. Tidak maksimal saya proses pembelajarannya. Akhirnya anak-anak kecewa terus sama saya itu Bu. Harapan saya ingin mendapatkan solusi itu. Bagaimana saya bisa mengelola itu Bu. Begitu ya Pak ya, karena banyaknya tugas tambahan sehingga anak-anak merasa Pak Vano kurang maksimal di Ya, pembelajaran anak-anak. Begitu ya Pak ya. Pembelajaran. Oke. Iya Pak. Menurut Pak Vano, tugas tambahan yang seperti apa sih Pak yang membuat Pak Vano tuh merasa saya kurang maksimal sepertinya memberikan pelayanan kepada anak-anak? Ya ada beberapa sih Bu, karena saya diminta jadi operator. Bukan operator itu kan sumber segala data itu ada di operator. Dikit-dikit dinas minta, dikit-dikit rapat, sehingga ketika saya pembelajaran
Tidak ada 1 jam rapat, anak-anak mulai tertinggal terus Bu. Akhirnya proses pembelajaran berkurang, materinya tertinggal jauh. Padahal sebentar lagi sudah penilaian tengah semester. Itu Ibu. Begitu ya Pak ya. Kira-kira apa saja hal yang pernah Pak Vanu lakukan agar agar tugas tersebut itu tidak mengganggu pembelajaran anak-anak? Yang pertama itu saya pernah bilang kepada Bu Kepala Sekolah bahwa saya sebenarnya fokus ini Bu, cuman karena yang nggak ada penggantinya itu tetap dipasarkan ke saya. Dan yang kedua saya mencoba untuk memanage waktu Ibu. Nah, seperti itu yang saya lakukan selama ini Bu. Memanage waktu dalam bentuk bagaimana Pak Vanu, kalau saya boleh tahu ini? Jadi kalau ada tugas nih saya coba kerjakan di rumah atau di sela-sela saya nggak ngajar Ibu, seperti itu ya. Cuman ya namanya tugas mendadak Ibu ya, pasti ada saja tugas mendadak Bu. Jadi ketika jam mengajar ditelepon, hari ini ada tugas ini, segera kumpulkan. Waduh, sudah bis itu ya Pak Vanu ya. Jadi anak-anak itu merasa ini SD kelas berapa Pak Vanu yang seperti itu anak-anak? Saya ngajar di kelas 456 Bu. Oh, kelas 456. Iya. Bapak, ada nggak hal-hal yang lain yang Pak Vanu merasa akan menjadi solusi dari masalah-masalah Pak Vanu? Ada sih Bu, saya pernah berpikiran itu Bu. Jadi saya tuh inginnya bagaimana saya itu benar-benar bisa membagi waktu dengan baik Bu. Jadi antara tugas utama dan tugas tambahan itu saya harus bisa menentukan skala prioritas. Itu yang saya pikirkan dari sekarang dan saya ingin diskusikan itu Ibu. Ide bagus itu Pak, sangat bagus sekali ide Pak Vanu. Okay. Bahkan saya mendukung sekali jika Bapak bisa tetap memprioritaskan tugas tupoksi utama Bapak, yaitu mengajar ya Pak ya. Nah, itu. Namun untuk tugas tambahan Pak Vanu kan itu juga membawa dampak nasib anak-anak juga Pak Vanu. Ya. Otomatis harus balance ya, harus seimbang semuanya itu. Iya benar. Itu Bu yang menjadi. Oke. Dan keduanya sangat penting sekali ya Pak Vanu ya untuk pergerakan di sekolah Pak Vanu. Benar Ibu. Jadi sekarang rencana Pak Vanu untuk menyelesaikan masalah ini apa? Untuk setelah saya diskusi dan barusan saya tiba-tiba ingat ya Bu ya, itu Bu. Yang pertama saya harus menentukan skala prioritas, dan yang kedua saya harus mempunyai tanggung jawab yang kuat. Kalau ini ya ini. Jadi pertama tugas saya mengajar, ya sudah mengajar dulu. Baru kalau setelah mengajar selesai itu Ibu. Saya pengennya gitu Ibu. Oh begitu ya Pak Vanu ya. Bagus sekali rencana Pak Vanu. Saya doakan mudah-mudahan berhasil dan Pak Vanu tetap semangat ya Pak ya. Siap Ibu. Oke Pak Vanu. Dari strategi tadi yang sudah Pak Vanu sampaikan, rencana-rencananya, adakah komitmen Bapak dalam merencanakan rencana Bapak itu? Ada Ibu, saya sangat komitmen sekali. Karena apa ya Bu ya, jujur saya melihat wajah anak-anak itu ketika saya tinggal itu sangat sedih, kasihan Bu. Ini akan menjadi tekanan batin bagi saya. Oleh karena itu di sini tempat ini diskusi dengan jenengan adalah langkah awal Bu. Saya ketemu jenengan adalah langkah awal untuk membuat komitmen itu menjadi nyata Ibu. Seperti itu Ibu. Iya Pak Vanu, tetap semangat Pak Vanu. Bapak saya yakin Pak Vanu pasti bisa. Siap Ibu. Harus didukung ya Bu ya. Iya betul Pak Vanu. Nah dari komitmen itu kapan Pak Vanu akan segera merealisasikan rencana-rencana Pak Vanu tadi? Pasti secepatnya Ibu. Karena saya juga sudah nggak ingin ini menghantui perasaan saya terus. Saya ingin dalam minggu ini saya akan mencoba untuk melakukan yang terbaik, terutama untuk menentukan skala prioritas dan manajemen waktu itu Ibu. Untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak Vanu akan melibatkan Bu, rekan pasti. di sekolah.
ya saya akan melibatkan rekan, kalau enggak ya pasti saya punyem Ibu. Iya, Jadi, betul, Pak Vanu. Untuk alhamdulillah. penyelesaian tugas tambahan Pak Vanu, apakah hanya Pak Vanu saja di sekolah? Mungkin ada rekan sejawat yang menjadi apa tugas, misalkan Pak Vanu sebagai ketuanya, itu sebagai wakil ketua dari Pak Vanu atau seperti itu, mungkin ada Pak Vanu? Sebenarnya ada Bu, cuman karena keterbatasan personil Bu, karena di SD itu terbatas Bu. Kalau misalnya sesuai dengan saya, karena mayoritas sudah sepuh Bu, di atas 50, saya ajak lari ya telepon nanti Bu. Itu Tapi sih. saya yakin Pak Vanu melihat semangat dari dalam diri Pak Vanu akan menimbulkan sebuah motivasi kepada rekan sejawat Pak Vanu, dan beliau-beliau walaupun sudah senior pasti akan semangat seperti Pak Vanu seperti itu. Iya Bu, saya ada harapan untuk itu Ibu. Iya Pak Vanu. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi selain itu Pak Vanu? Pak Vanu, saya dengar-dengar sepertinya Pak Vanu ini ya, gimana dulu pas cerita mau jadi pembimbing ekskul drum bandnya, tetap berjalan sampai Iya sekarang? Bu, iya Bu. Nah, itu adalah salah satu hebat cara. sekali Pak Vanu. Sangat multi talenta sekali ya ini Pak Vanu, Masya Allah. Nggak ada lagi. Cintanya ya sama anak-anak ya Pak ya, sampai mau meluangkan waktunya untuk anak-anak ini ya, kalau bisa secara maksimal banget gitu ya Pak ya. Iya, iya benar Bu. Itu adalah salah satu cara saya agar anak-anak itu terobati rasa sakit hatinya kepada saya. Seperti itu sih Bu. Betul Pak, betul. Selagi kita menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang ya Pak Vano ya, pastinya ya. Dan Harus pasti itu Ibu. anak-anak itu akan menjadi sebuah cerita nanti Pak Vano. Ya, Siswa kita kalau sudah keluar dari sekolah, sudah lulus, pasti akan punya cerita, oh dulu Pak Vano seperti ini. Begitu. Dan apalagi itu anak kecil ya, anak SD ya Pak ya. Mereka gampang untuk menilai bapak ibu gurunya seperti itu. Dan kalau Pak Vano pun bersemangat untuk anak-anak, pasti nanti akan mendapatkan cerita yang baik ya Pak Vano ya. Pasti. Wah, bagus Ya. sekali tadi rencana-rencana yang akan Pak Vano terapkan di sekolah Pak Vano. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Vano. Tetap semangat Pak Vano agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak. Siap Ibu. Jadi Pak Vano harus bisa memprioritaskan ya Pak Vano ya. Tadi Pak Vano kan sudah menyampaikan ke saya bahwa Pak Vano punya rencana seperti ini. Saya harus bisa memberikan pelayanan, harus bisa mengerjakan tugas saya, tugas tambahan saya, seperti ya Pak Vano ya. Siap. Bagus sekali Pak Vano. Tetap semangat Pak Vano, lanjutkan rencana Pak Vano agar selalu menjadi guru yang baik untuk anak-anak, baik untuk akademisnya maupun pelayanan-pelayanan di sekolah. Siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya ini. Maaf merepotkan ya Bu ya. Sama Pak Vano, gimana ini udah sedikit lega ndak ketemu saya ini? Sudah lega Bu. Alhamdulillah, ketemu dengan jenengan itu ternyata mengilhami saya Ibu. Jadi banyak harapan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Vano, saya bisa membantu Pak Vano walaupun hanya dengan kegiatan coaching seperti ini, tapi ini dapat membuat Pak Vano lega ya. Siap Ibu. Jadi segera direalisasikan ya Pak Vano ya rencananya tadi ya. Siap Ibu. Jangan menunggu lama-lama Pak Vano, sehingga anak-anak nanti bisa nggak marah lagi sama Pak Vano. Kan tadi Pak Vano menyampaikan bahwasannya anak-anak ini Bu, saya Pak Vano kapan ngajar, Pak Vano enak gini begitu ya. Iya sih. Ini yang menjadi imun booster bagi Pak Vano untuk tetap semangat. Siap. Baik Pak Vano, obrolan kita sudah bisa sampai sini atau masih mau dilanjut? Sudah cukup Ibu. Terima kasih Baik. banyak Ibu ya. Sama-sama Pak Vano, jangan sungkan-sungkan ya kalau misalkan mau ada acara coaching lagi, Pak Vano ada masalah apa silakan ke saya, nanti saya coaching lagi. Siap. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama Pak Vano. Ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.